Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Memecah ruang. Bang, Telapak tangan hitam pecah di depan mata semua orang dan tidak berubah menjadi apa-apa. bagaimana ini mungkin? Sok melonjak dari hati Hun Yu saat dia melihat Xiao Yan secara acak menyebarkan palm penghancur jiwa. Dia melihat sosok di depannya dengan tidak percaya. Dia sangat menyadari kekuatan palm penghancur jiwa. Seorang ahli Do Uzun 9 perubahan biasa tidak akan dapat menerimanya, apalagi langsung, karena telapak tangan mengandung energi dingin yang gelap yang mengikis jiwa seseorang, namun telapak tangannya yang kuat tidak signifikan bagi Xiao Yan. Apakah anggota klan Hun hanya memiliki trik seperti itu? Sosok Xiao Yan berjalan di udara. Dia menatap Hun Yu, yang memasang ekspresi jelek, dan tertawa. Xiao Yan, kamu seharusnya tidak terlalu sombong. Ekspresi Hun Yu adalah kegelapan yang berbahaya saat dia menatap Xiao Yan. Hatinya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Dia dengan jelas memahami bahwa Xiao Yan tidak akan menjadi tandingannya jika Xiao Yan tidak berlatih selama 1 bulan di dalam pohon Bodhisattva kuno, tetapi tidak satu pun dari banyak kemungkinan situasi yang bisa terjadi adalah kenyataan. Ah. Xiao Yan tersenyum saat mendengar tangisan Hun Yu yang dingin dan dingin. Tangan Xiao Yan tiba-tiba terayun dan sekumpulan besar api panas meletus dari lengan bajunya. Setelah itu, nyala api membentuk tangan api berukuran 1000 kaki yang menyambar Hun Yu dengan kecepatan seperti kilat. Hun Yun mengatupkan giginya karena tidak puas saat melihat serangan Xiao Yan. Kabut hitam melonjak dari tubuhnya sebelum berubah menjadi banyak binatang kabut hitam yang ganas. Mereka berteriak dengan liar saat mereka menerkam ke arah tangan api besar. Bang. Tangan api besar menghantam binatang hitam ini. Ketika binatang kabut hitam yang ganas bertabrakan dengan tangan, mereka semua diledakkan menjadi asap dalam sekejap. Setelah itu, mereka diuapkan oleh suhu yang sangat tinggi. Betapa keras kepala. Xiao Yan tersenyum tipis saat melihat hasil ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan tangan api besar itu tiba-tiba menyala. Itu di atas kepala Hun Yu ketika berikutnya muncul sebelum dibanting dengan kejam. Bang. Tangan api besar menabrak tubuh Hun Yu karena dia tidak bisa menghindarinya. Kabut hitam yang tersisa di sekujur tubuhnya tersebar saat angin yang panas dan kuat mengalir ke dalamnya melalui semua pori-porinya. Grug. Douki dalam tubuh Hun Yu tidak punya waktu untuk membentuk pertahanan melawan angin yang sangat panas dan liar ini. Saat tubuhnya dengan paksa terkoyak oleh panas yang tidak biasa itu, lebih banyak angin masuk ke dalamnya seperti ular berbisa. Ekspresinya memucat saat seteguk darah segar berwarna merah cerah dimuntahkan. Tubuhnya juga melesat ke belakang dan mendarat di tanah. Mendeses. Kelompok ahli netral di kejauhan dengan lembut menghirup udara sejuk saat mereka menyaksikan Xiao Yan melukai Hun Yu hanya dengan serangan telapak tangan. Hati mereka bersukacita karena mereka tidak campur tangan dengan rakus sebelumnya. Jika tidak, mereka akan menjadi lebih menderita daripada Hun Yu. Setelah mengirim Hun Yu terbang dengan telapak tangan, Xiao Yan melirik medan pertempuran yang kacau di jarak yang dekat. Dia tertawa dingin saat tangannya meluncur ke arah pertempuran. Beberapa pukulan dilemparkan ke udara dan angin yang menakutkan menembus ruang kosong sebelum menabrak tubuh beberapa ahli suku Hun dan ahli suku Heaven Demon Phoenix. Kekuatan yang kuat menyebabkan orang-orang itu memuntahkan darah dan terbang kembali. Perubahan tak terduga ini menyebabkan kelompok Jiu Feng dimulai. Mereka buru-buru mengalihkan pandangan dan melihat Hun Yu terbaring di tanah dengan takdir yang tidak diketahui. Ekspresi mereka mengalami perubahan drastis. Hun Yu sebenarnya sudah dihabisi secepat ini? Gelombang kekacauan yang mengerikan muncul di dalam hati Jiu Feng. Bahkan dia tidak dapat mengalahkan Hun Yu dalam waktu yang singkat, namun Hun Yu muncul seperti anjing mati dalam waktu kurang dari 10 menit di tangan Xiao Yan. Apakah kamu berencana untuk bertarung secara pribadi? Mata Xiao Yan tertuju pada Jiu Feng. Suaranya yang samar membuat tangan Jiu Feng gemetar. Wajah Jiu Feng mudah berubah, tapi dia akhirnya tidak mengatakan apapun. Hun Yun dikalahkan dengan begitu menyedihkan, bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang dia. Situasi hari ini tidak ada harapan. Bocah ini sudah menjadi sangat kuat.
Hanya sesepuh agung dalam suku yang bisa menghabisinya. Mata Jiu Feng berkedip. Akhirnya, dia menelan amarah dan niat membunuh di dalam hatinya. Mengungkap niat untuk membunuh saat ini hanya akan menghasilkan nasib yang mirip dengan Hun Yu. Xiao Yan melirik Hun Yu di kejauhan, yang sedang berjuang untuk berdiri. Setelah menekan semua orang dengan kata-katanya, keinginan membunuh melonjak di dalam hatinya. Dia dan klan Hun adalah musuh yang tidak akan berhenti sampai pihak lain mati. Hun Yu ini adalah salah satu individu paling menonjol di antara generasi muda klan Hun. Jika dia bisa membunuhnya, bahkan klan Hun akan merasakan sakit. Karena ini masalahnya, dia tidak bisa membiarkan orang-orang dari klan Hun pergi apapun yang terjadi. Gemarisik Perdizer. Sementara Xiao Yan telah memutuskan untuk mempertahankan kelompok Hun Yu di tempat ini selamanya, pohon kuno Bodhisattva, yang telah berdiri diam di tengah ruang ini, tiba-tiba mengeluarkan suara gemerisik sebelum gelombang demi gelombang riak mulai muncul. Apakah dunia ini akan runtuh? Xiao Yan terkejut setelah melihat bentuk riak ini. Dia segera merajut alisnya. Pohon Bodhisattva purba tidak akan terus ada di dunia selamanya. Setelah ia menyemburkan benih Bodhisattva, ia akan sekali lagi tenggelam ke dalam tanah dan beristirahat. Itu hanya akan keluar dari tanah setelah mengumpulkan energinya, tetapi tidak ada yang tahu kapan itu akan. Perubahan yang tidak biasa menyebabkan semua orang panik. Medan pertempuran juga dengan cepat tersebar saat anggota klan Hun dengan cepat mengangkat Hun Yu. Setelah itu, mereka berkumpul bersama dengan suku Heaven Demon Phoenix. Mata mereka berhati-hati saat mereka melirik antara Xiao Yan dan ruang sekitarnya. Kakak Hun Yu, kamu baik-baik saja? Jiu Feng melirik ke arah Hun Yu yang tampak pucat dan bertanya dengan lembut. Hun Yu menghapus bekas darah dari sudut mulutnya. Dia perlahan menggelengkan kepalanya saat matanya dengan kejam menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, bibirnya bergetar. Tubuh Jiu Feng menegang sebelum dia mengatupkan giginya dan menganggukkan kepalanya. Gemarisik, gemarisik, gemarisik. Fluktuasi spasial menjadi lebih intens saat semua orang mundur. Tiba-tiba, garis retakan muncul dan pilar cahaya yang mencolok keluar darinya. Retaken retak. Setelah retakan pertama muncul, peningkatan jumlah irisan spasial terus muncul ke permukaan. Dalam beberapa menit, ruang yang sangat padat telah mendapatkan ribuan lubang. Akhirnya, itu meledak di depan mata panik semua orang. Bagian terdalam dari wilayah tanah air kuno. Pohon purba Bodhisattva yang sangat besar berdiri sendiri di dalam padang rumput ini. Udara yang megah dan menyegarkan terus menyebar ke segala arah, menampakkan pemandangan yang spektakuler. Beberapa sosok duduk tak jauh dari pohon Bodhisattva kuno. Mereka adalah Nalanyanran dan sisanya yang telah ditinggalkan. Ada juga beberapa ahli lain yang menyerbu melalui gelombang binatang itu. Semua orang yang hadir telah sembuh total dari luka mereka, tetapi mereka tidak mau pergi begitu saja. Makanya, mereka terus berjaga. Gemarisik Perdizer. Suara gemerisik tiba-tiba muncul di dataran berumput yang tenang. Pohon Bodhisattva purba di tengah lapangan tidak bergerak selama sebulan, tapi tiba-tiba, itu mulai mengeluarkan cahaya zamrud yang menyilaukan. Segera setelah itu, banyak sosok menyedihkan lolos dari cahaya ini dan mendarat di tanah sekitarnya. Guru? Adegan yang tiba-tiba ini membuat semua orang terkejut. Kegembiraan liar meningkat ketika kelompok Nalanyanran buru-buru berdiri. Mata mereka dengan senang hati melihat sosok di kejauhan. Kami akhirnya keluar. Kelompok Guking yang menghirup udara segar padang rumput. Mereka merasakan kegembiraan karena selamat dari bencana. Bagaimana orang luar bisa membayangkan bahaya yang mereka alami selama sebulan yang singkat ini? Ilusi menakutkan itu akan tetap ada di pikiran mereka setelah waktu yang lama. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Transformasinya menjadi yang terbesar selama 1 bulan ini. Sementara itu hanya sebulan di mata orang lain, dia telah mengalami 100 reinkarnasi. Pelatihan reinkarnasi mungkin tidak memungkinkan kekuatannya untuk benar-benar melonjak, tetapi tanpa disadari telah meninggalkan sesuatu yang dapat mempengaruhi. Gemarisik Perdizer. Pohon kuno Bodhisattva mulai bergetar setelah orang terakhir diusir. Cahaya melingkar dilepaskan dari bawah pohon kuno Bodhisattva. Tanah sepertinya berubah menjadi cair karena cahaya ini, dan pohon Bodhisattva kuno perlahan memasuki bumi melalui cairan ini. Ekspresi banyak orang berubah saat melihat pohon kuno Bodhisattva memasuki tanah.
Hati mereka dipenuhi dengan ketidakpuasan. Bahkan seorang elit Do Usheng tidak akan dapat menemukan pohon kuno Bodhisattva begitu ia pergi ke bawah tanah. Dengan kata lain, saat seseorang dapat melihat pohon kuno Bodhisattva adalah saat pohon itu muncul lagi di dunia. Mungkin ribuan tahun sudah berlalu saat itu. Sayangnya, kami tidak menemukan hati Bodhisattva. Gu Qingyang dengan lembut menghela nafas dan agak menyesal saat dia melihat pohon Bodhisattva kuno perlahan tenggelam ke tanah. Xiaoyan, yang telah mendengar kata-kata ini, tersenyum. Tangannya dengan lembut mengusap bagian dadanya di mana jantung yang jernih seperti zamrud berdebar sekarang berada. Ini adalah hati Bodhisattva yang legendaris, tapi Xiaoyan belum menyempurnakannya. Begitu dia benar-benar menyempurnakannya, dia akan bisa masuk ke kelas Do Usheng. Brother Bodhisattva, terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu lagi di masa depan. Xiaoyan dengan lembut bergumam saat menyaksikan pohon kuno Bodhisattva tenggelam lebih dalam di bawah tanah. Hatinya merasakan penyesalan. Pohon purba Bodhisattva ini tidak memiliki kecerdasan sejati. Jika tidak, itu akan menjadi ahli sejati di benua Do Uki. Jika dia bisa berteman dengannya, bantuan yang akan diberikannya akan luar biasa. Bang! Pohon purba Bodhisattva akhirnya tenggelam ke tanah di depan banyak pasang mata. Setelah jejak terakhir cahaya zamrud menghilang, dataran berumput ini sekali lagi menjadi kosong. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya saat dia melihat pohon kuno Bodhisattva benar-benar menghilang. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat terdistorsi. Itu seperti penjara yang menyegel mereka. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.